Seorang reserse Los Angeles kembali ke tanah kelahirannya di sebuah pulau kecil karena adik satu-satunya terbunuh. Sebagai seorang polisi, dia tidak akan membiarkan kejahatan merajalela di pulau yang dicintainya. Apalagi yang menjadi korban adalah adiknya sendiri. Pencarian membawanya menemui seorang tuan tanah baru di pulau itu, Manuel Alvarez, seorang berkebangsaan Italia yang memiliki banyak bisnis di mana adiknya bekerja sebagai bartender. Dia juga menemukan bahwa beberapa tahun terakhir, pulau kecil yang indah itu sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi menyenangkan. Bersama dengan mantan istrinya, mereka pun menghadapi teror dari Alvarez yang ternyata adalah salah satu kartel narkoba terbesar di Kolombia. Dibintangi oleh Michael Jai White, Gillian White, Jackson Redbone, dan Ewan McGregor, inilah The Island. Dua orang polisi LAPD yang sedang menyamar terlihat menunggu targetnya. Mereka adalah Mark dan Phillips, dua orang reserse bagian narkotika yang sudah banyak menangkap para bandar besar. Akhirnya orang yang mereka tunggu datang. Mark menemuinya dan berpura-pura melakukan transaksi. Mark dibawa melihat narkoboy yang akan dijual. Sementara Phil membawa salah satu dari mereka untuk melihat uang yang sudah disiapkan. Phil menjatuhkan tas berisi uang. Si botak tersinggung dan menodongkan senjatanya. Namun setelah itu, Mark yang tak bisa melihat apa yang terjadi berteriak memanggil Phil. Karena tak ada jawaban, "Hey Phil!" Mark akhirnya menjatuhkan orang tersebut. Dia mendapati Phil yang juga sudah menyelesaikan lawannya. Mereka berhasil menangkap ikan besar hari ini. Tiba-tiba telepon Mark berdering. Dia mengangkat telepon dan terlihat bersedih. Is this love? Is this heaven? So many feelings right. Sebuah pulau kecil di selatan California. Tempat ini adalah kampung halaman Mark. Bersama ibunya, dia menghadiri pelepasan terakhir adik satu-satunya, Achim. Para pelayat menyatakan belasungkawa atas tewasnya Achim. Hadir juga di sana mantan istri Mark, Akilah. Sesampainya di rumah, Mark memeriksa barang-barang peninggalan sang adik. Banyak kenangan yang tertinggal di situ. Ibunya menceritakan bahwa polisi menemukan Achim tergeletak menjadi mayat di pinggir pantai. Dugaan sementara Achim terlibat perkelahian dengan geng preman yang akhir-akhir ini meresahkan warga di sana. Mark mendatangi kantor polisi. Teman lamanya Ned Wayland merupakan kepala polisi daerah itu. Ned kemudian menceritakan bahwa polisi menemukan mayat Achim di pinggir pantai. Sepertinya dia terlibat perkelahian dan terbunuh. Sayangnya tidak ada petunjuk yang lebih detail tentang insiden tersebut. Setelah itu Mark mendatangi Akilah yang sekarang membuka sebuah dojo karate. So, how's the big city treating you? Mereka berdua sama-sama belum menikah setelah perpisahan waktu itu. Sebenarnya kedua orang ini masih saling mencintai. Dulu mereka bercerai karena tidak mau saling menyakiti satu sama lain. Namun kedatangan Mark bukan untuk masalah ini. Dia menanyakan apa yang terjadi di pulau tersebut selama ditinggalkannya. Akilah menceritakan bahwa beberapa tahun belakangan ini, muncul seorang tuan tanah yang kaya raya di daerah itu. Dia adalah seorang pebisnis bernama Manuel Alvarez. Sejak kemunculannya, banyak geng preman dari luar pulau yang juga berdatangan ke sana. Dan terakhir kali, dia mengetahui bahwa Achim bekerja di bar milik Alvarez sebagai bartender.
Mark mendatangi Alvarez dan mencoba menanyakan tentang adiknya. Alvarez mengakui bahwa Achim adalah seorang bartender kesayangannya. Alvarez tak tahu apa-apa tentang terbunuhnya Achim. Malam itu dia pulang seperti biasa setelah bekerja, dan pagi harinya, dia mendapat berita tentang kematian Achim. Alvarez memberikan alamat sebuah bar di pinggir pantai yang sering didatangi Achim setelah pulang bekerja. Merasa bahwa Mark mencurigainya, Alvarez pun mengancam Mark secara halus. I did my homework on you, Mark. I've done my homework on you too, Mr. Alvarez. The weather's about to get very bad for you here. Mark kemudian menggali harta karun yang selama ini disimpannya di sebuah gudang tua. Malamnya Mark mendatangi bar yang dikatakan Alvarez. Bar itu ternyata dikuasai oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. Mark mencoba mengajak mereka bicara, namun tetap saja perkelahian tak bisa dihindarkan. Seorang diri dia menjatuhkan para preman itu. Salah seorang dari mereka mengakui bahwa dia dibayar oleh seorang yang tak dikenal untuk menghabisi orang yang akan datang menanyakan adiknya. Mereka bahkan tidak mengenal Achim. Tiba-tiba muncul orang-orang menggunakan motor trail dan langsung memberondong dengan senapan. Let's go! Mereka terus mengejar Mark yang berusaha meloloskan diri, sampai akhirnya mereka kehilangan jejak. Ketua kelompok itu menelpon seseorang dan melaporkan bahwa Mark berhasil lolos. Orang di seberang sana memerintahkan mereka mendatangi rumah ibu Mark. Para rider itu pun segera menuju ke target berikutnya. Mereka memasuki rumah tersebut dengan mengendap-endap. Tujuan mereka adalah menghabisi ibu Mark. Untung saja Mark sudah memindahkan ibunya ke rumah Akilah. Mark sampai di sana dan melihat kedua wanita itu dalam keadaan baik-baik saja. Ned memeriksa kejadian di bar. Dia mendapatkan laporan bahwa ada penyerangan di rumah ibu Mark. Okay, sir. Di sana dia bertemu dengan Mark yang terlihat amat marah. Brother who tried to break into my mother's house and kill her? I think you already know the answers to the questions you're asking. What side of those changes you're gonna be standing on? Ned kemudian mengatakan bahwa Mark bisa menemui Nora, seorang penyanyi bar tempat Achim bekerja ketika malam dia terbunuh. Di sebuah manor, Alvarez tampak sangat marah mendengar anak buahnya gagal. Dia menyuruh tangan kanannya menghabisi para preman tersebut. Salah seorang dari mereka berusaha bernegosiasi dengan memberikan informasi tentang Akilah sebagai orang dekat Mark. Tapi ternyata itu juga tidak menyelamatkan nyawanya. Make a call to our special friends, okay? I'm a police officer from Los Angeles. Keesokan harinya Mark mendatangi Nora dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Nora amat ketakutan. Mark berjanji akan mengeluarkannya dari pulau itu dengan aman. Dia pun kemudian menceritakan kejadian di hari itu. Dia sedang bernyanyi di Cafe Luna dan ditawari menjadi penyanyi tetap di sana. Achim yang diperintahkan Alvarez untuk menuangkan anggur tanpa sengaja menumpahkan anggur itu. Hal itu membuat Alvarez marah dan langsung menghabisi Achim di hadapan Nora. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Mark meminta Ned Wayland untuk mengantarkan Nora ke pelabuhan. Nora pun dikirim ke Los Angeles. Dia akan diamankan oleh Phil di sana sebagai saksi kunci dari kasus pembunuhan Achim. Mark menemui sang ibu dan menceritakan apa yang terjadi. Namun tiba-tiba muncul orang-orang bersenjata di sana. Mark memberikan sebuah senapan kepada Akilah dan membawa mereka ke hutan belakang. Orang-orang itu terus mengejar sambil menembak.
Ned yang menerima pesan SOS dari Mark segera menuju ke sana. Kedatangan Ned membuat perhatian para penyerang terpecah. I'm good. Mereka pun berhasil menguasai situasi. Kondisinya sudah sangat berbahaya. Kelompok yang mereka hadapi bukanlah orang-orang amatiran. Mark lalu membawa sang ibu ke tempat sahabat lamanya di pedalaman pulau. Akilah yang mengkhawatirkan Mark tak mau ditinggalkan di sana. Dia memilih mendampingi Mark menghadapi Alvarez dan orang-orangnya. Setelah menitipkan sang ibu di sana, Mark dan Nora kembali untuk melaksanakan rencana menyerang Alvarez. Di sisi lain, Alvarez yang marah atas lolosnya Nora, mencekoki anak buahnya yang ditugaskan untuk menjaga gadis itu dengan narkoboy dalam dosis tinggi. Pria itu langsung tewas karena overdosis. Di kantor polisi, Ned menerima email dari Phil yang berisi data-data Manuel Alvarez. Berdasarkan sidik jari yang dikirimkan Ned, Phil menemukan bahwa Manuel Alvarez sebenarnya bernama Sicario, salah seorang kartel narkoboy terbesar di Kolombia. Ned lalu mencetak data-data tersebut dan memasukkannya ke sebuah amplop. Kemudian dia mendatangi gereja dan menyerahkan map itu kepada pastor di sana. Dia berpesan bahwa suatu saat sang pastor harus memberikan map itu kepada Mark jika waktunya telah tiba. Malam itu Mark dan Akilah bersembunyi di sebuah bangunan yang tidak terpakai. Mereka bercerita tentang masa lalu. Di awal pernikahan, Akilah mengandung buah hati mereka. Namun sayangnya sang bayi tidak terlahir dengan selamat. Duka mendalam yang dirasakan Akilah membuatnya memutuskan untuk berpisah dengan Mark, walaupun mereka saling mencintai. Tiba-tiba sebuah mobil polisi mendekat. Mark yakin bahwa yang datang adalah Ned Wayland, karena hanya dia yang tahu keberadaan tempat ini. Ned tak menjawab panggilan Mark. Dengan penuh kewaspadaan, Mark memeriksa mobil itu. Dia menemukan Ned dalam keadaan yang amat menggenaskan, dan tiba-tiba orang-orang tersebut berhasil membawa Akilah. Mark menghampiri Ned yang sekarat. Ned berpesan bahwa yang mereka hadapi jauh lebih besar dari yang dibayangkan sebelumnya. Kemudian Ned pun tewas. Pagi harinya Mark mendatangi kebaktian minggu di gereja. Di sana dia berusaha menyadarkan para warga bahwa kondisi pulau mereka tidak dalam keadaan baik-baik saja. Hakim dan Ned Wayland sudah menjadi korban. Sekarang Akilah diculik. Dia meminta bantuan warga jika melihat hal-hal yang mencurigakan untuk melaporkan kepadanya di kantor polisi daerah. Reach out to me at the police station. Mark, a moment please. Di saat Mark hendak pergi, sang pastor memanggilnya dan memberikan map yang dititipkan Ned Wayland kepadanya. Setelah itu, Mark berinisiatif menggantikan Ned sebagai kepala polisi untuk sementara. Dia meminta semua petugas mengumumkan hal itu dan memberitahu Alvarez bahwa Mark menunggunya di kantor polisi. Mark lalu memeriksa data yang diberikan pastor kepadanya. Dia akhirnya menyadari bahwa Manuel Alvarez adalah seorang kartel narkoba yang melakukan pencucian uang di daerah mereka. Gotcha. Sebuah hotel yang tak terpakai. Dua orang bocah melihat tangan kanan Alvarez sedang berjaga di depan pintu. Kedua bocah itu mendatangi kantor polisi dan menceritakan apa yang mereka lihat kepada Mark. Laporan kedua anak itu sangat berharga. Disitulah Alvarez menyekap Akilah yang dijadikannya sandera untuk menghadapi Mark. You're gonna pay for that. Siang itu Mark dikejutkan dengan kedatangan rekannya Phillips. Sebagai teman, Phil merasa bahwa Mark membutuhkan dirinya. Kedatangannya ke pulau adalah untuk menawarkan bantuan kepada Mark dalam menghadapi Manuel Alvarez. Phil juga melaporkan bahwa dia sudah menempatkan Nora di tempat yang aman. Malam itu Alvarez menghubungi Mark.
Dia menawarkan pertukaran antara Akilah dan Nora. Alvarez tidak ingin Nora yang mengetahui apa yang dilakukannya dijadikan saksi untuk melawannya di pengadilan. Mark menyanggupi hal itu. Mereka berjanji bertemu di pantai besok pagi, dan Mark harus membawa Nora sendiri tanpa senjata. Setelah itu, Mark segera menghubungi Phil dan memintanya membuat persiapan untuk besok pagi. Keesokan paginya, Mark sampai di lokasi yang dijanjikan. Sementara itu, Phil dan anggota kepolisian bergerak ke hotel tua yang disebutkan kedua bocah kepada Mark. Setelah memarkirkan mobil, Mark menuju ke pantai. Dia diperiksa oleh tangan kanan Alvarez. He's clean. Kedua musuh itu pun bertemu. Alvarez menanyakan keberadaan Nora. Mark menghubungi Philip, namun penyentara rekannya itu tidak tersambung. Mark pun berusaha mengulur waktu. Philip sampai di tempat penyekapan. Dia berhadapan dengan seorang wanita. Come out real slow. All right, here, okay? That's all I want. Dia berhasil mengecoh gadis itu. Tiba-tiba seorang pengawal muncul dan menodongkan senjata. Akilah yang sudah melepaskan ikatan kakinya pun beraksi. Setelah situasi aman, Phil menghubungi Mark. Nora won't be coming back to the island. Alvarez menjadi marah. Dia menghubungi anak buahnya, namun tidak ada jawaban. Because they're in the afterlife. Then, I have no more use for you. Ternyata Mark tidak sendiri. Warga pulau yang sudah mulai marah dengan kehadiran Alvarez telah mengepung tempat itu. Mark menahan mereka. Dia ingin melakukan pertarungan yang adil dengan Alvarez. Mark tak mempedulikan ancaman tersebut. Pisau di tangannya segera beraksi. Mark akhirnya bisa membalaskan dendam adiknya, sekaligus membebaskan tanah kelahirannya dari kekejaman Manuel Alvarez yang selama ini menjadi momok di sana. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan berjumpa lagi dalam review film basi berikutnya. See you guys!